Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai. Halo Bapak dan Ibu guru, kembali lagi bersama saya Yunita di channel Miss Yunita. Nah, Bapak dan Ibu guru, kembali lagi di video ini kita akan kembali membahas prediksi soal untuk kompetensi sikap di Pretest PPG dan UPPPG yang akan segera dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, berhubung jadwal pretest akan segera dilaksanakan yang tinggal menghitung hari lagi, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk lebih mengintenskan jadwal belajarnya agar Bapak dan Ibu dapat sukses di pretest PPG 2023. Nah, Bapak dan Ibu, soal kompetensi sikap ini terdapat di kisi-kisi nomor 1 sampai nomor 10 untuk semua jurusan. Jadi, apapun jurusan Bapak Ibu wajib untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, soal kompetensi sikap ini terdiri dari sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap berwibawa, sikap tegas, sikap disiplin, sikap samapta, sikap menghargai perbedaan, sikap penuh panggilan jiwa, sikap kemurah hatian, sikap kesepenuh hatian. Nah, jadi Bapak Ibu, contoh-contoh soal yang berhubungan dengan soal kompetensi sikap ini akan kita bahas di video ini. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, Bapak Ibu, ketika Anda tahu bahwa ada siswa yang berbeda agama tidak dapat mengikuti pembelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka sebaiknya yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Nah, Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah E. Membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal dengan kelas lain. Nah, jadi Bapak Ibu, mengapa jawaban E adalah jawaban yang terbaik? Karena jika kita telah opsinya satu persatu, pada opsi A tetap meminta siswa tersebut untuk mengikuti pelajaran tambahan. Nah, ini merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu, karena di sini kita berarti tidak memiliki sikap menghargai perbedaan. Nah, kemudian untuk opsi B, memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. Nah, ini merupakan jawaban yang salah karena tidak mungkin ya kan Bapak Ibu untuk mengganti jadwal ritual keagamaan. Tidak mungkin itu bisa dapat dilakukan. Nah, kemudian untuk C, menyerahkan keputusannya kepada siswa. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk opsi D, memberi nasihat bahwa pelajaran itu tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah Bapak Ibu. Karena berarti di sini kita seakan-akan tidak peduli dengan siswa tersebut karena menyerahkan keputusannya. Nah, kemudian satu-satunya jawaban yang benar dan jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini adalah E, yaitu membolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk bertanya jika ada hal-hal yang tidak dimengerti atau memberinya waktu atau kesempatan untuk mengikuti jadwal
pelajaran tambahan dengan kelas yang lain. Nah, ini merupakan jawaban yang benar Bapak Ibu. Karena di sini kita berarti telah menerapkan sikap menghargai perbedaan. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 2. Ada siswa yang kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait hal ini, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. D. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. E. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajar. Nah, Bapak Ibu, silakan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu memahami kondisi siswa tersebut dan berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Mengapa demikian? Nah, Bapak Ibu, jika kita telah opsinya satu persatu, pada opsi A, membiarkan saja, nah ini merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian opsi B, mengingatkan namun bila tidak ada kemajuan diabaikan. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah. Kemudian untuk opsi D, membangkitkan semangat siswa tersebut walaupun kemajuannya sedikit. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah. Kemudian untuk opsi E, menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah. Jadi, satu-satunya jawaban yang benar adalah memahami kondisi siswa tersebut, misalnya kita dengan melakukan pendekatan, melakukan konseling, dengan memahami kembali kondisi siswa tersebut dengan melakukan pendekatan secara pribadi kepada siswa tersebut. Setelah kita memahami kondisinya dengan melakukan pendekatan tersebut, barulah kita berusaha untuk terus menemukan cara membangkitkan semangat belajar siswa tersebut. Nah, maka jawaban yang terbaik adalah C, yaitu memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 3. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Tidak setuju terhadap model tersebut digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Nah, Bapak Ibu, silakan dijawab apakah jawaban yang benar atau jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk soal seperti ini, kita tidak perlu berlama-lama menghabiskan waktu untuk membaca soal ya Bapak Ibu, karena jawaban yang benar kata kuncinya adalah sangat tidak setuju. Maka langsung saja kita
memilih jawaban C karena pada opsi C satu-satunya jawaban dengan kata-kata sangat tidak setuju. Jika kita lihat opsi A, tidak setuju saja Bapak Ibu. Kalau opsi B, cukup setuju. Nah, ini jawaban yang salah. Kemudian opsi D, setuju. Ini juga jawaban yang salah. Kemudian pada opsi E, sangat setuju. Nah, ini jawaban lebih salah lagi Bapak Ibu. Maka jawaban yang terbaik adalah C, sangat tidak setuju. Baik Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 4. Saya adalah orang yang menunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang lebih bermanfaat. D. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu kepada pimpinan. E. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Nah, Bapak Ibu, silakan dijawab apakah jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini adalah D, yaitu mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena jika kita telah opsinya satu per satu, A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif itu pada sasaran lain. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk opsi B, memendam perasaan negatif. Nah, ini merupakan jawaban yang salah. Kemudian jika kita lihat opsi C, mengalihkan perasaan dan pikiran perhatian yang lain pada hal yang lebih bermanfaat. Nah, ini juga merupakan jawaban yang kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian E, mengungkapkan pikiran dan perasaan Anda pada orang yang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Nah, jadi Bapak Ibu, jawaban D adalah jawaban yang terbaik karena kita menerima tugas itu berasal dari pimpinan Bapak Ibu. Jadi, alangkah lebih baik kita terlebih dahulu mendiskusikan pikiran dan perasaan tersebut dengan pimpinan. Kita berdiskusi dengan pimpinan sehingga nanti apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dapat diketahui oleh pimpinan dan mencarikan solusi yang terbaik bersama-sama dengan pimpinan agar kita tetap loyal kepada pimpinan di tempat kerja. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 5. Saat masih pendidikan dulu, saya pernah mendapat tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebagian tugas dan sebagian tugas dikerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai dengan kemampuan, yang penting mengumpulkan. E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang terbaik untuk pertanyaan ini adalah E, yaitu mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Nah, Bapak Ibu, pada soal ini kita cukup mudah untuk menemukan kata kuncinya dengan cepat. Karena jika kita telah opsinya satu per satu, yang A, meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu. Nah, ini merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian untuk opsi B, mengerjakan tugas yang penting dulu, yang lain kalau ada waktu. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah. Kemudian untuk opsi C, meminta teman membantu. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah Bapak Ibu.
Kemudian, pada opsi D, mengerjakan sesuai kemampuan yang penting mengumpulkan. Nah, ini merupakan jawaban yang salah karena di sini berarti kita tidak memiliki sikap disiplin, Bapak Ibu. Jadi, yang mencerminkan sikap disiplin adalah opsi E, yaitu mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 6. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan kepada kepala dinas agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana besarnya. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah A, yaitu saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Nah, Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, jika kita telah opsinya satu persatu, pada opsi B, saya mengusulkan kepala dinas pendidikan. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian pada opsi C, saya meminta kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah Bapak Ibu. Karena untuk menghadapi perubahan atau kemajuan harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu, bukan dimulai dari orang lain. Nah, kemudian untuk opsi D, saya mengajak partisipasi komite sekolah. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah Bapak Ibu. Kemudian untuk opsi E, saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah Bapak Ibu. Karena berarti kita memiliki sikap pasrah, padahal sikap pasrah tidak dibenarkan Bapak Ibu. Karena yang diminta soal di sini adalah kita memiliki sikap samapta, yaitu sikap siap siaga dengan segala keadaan. Jadi, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah A, yaitu saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru dalam memajukan sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 7. Pada rapat desa yang dipimpin kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang Anda usulkan? A. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. B. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. C. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. D. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. E. Memberikan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Nah, Bapak Ibu, silakan dijawab apakah jawaban terbaik adalah opsi A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah B, yaitu membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena yang diminta soal di sini adalah sebagai guru Bapak Ibu. Jadi, program yang kita usulkan sebaiknya adalah program yang berhubungan dengan pendidikan. Maka, jika kita telah opsinya satu persatu,
pada opsi A, perbaikan jalan. Nah, ini merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu, karena sebaiknya yang kita tawarkan adalah program yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, kemudian untuk opsi C, memperbaiki tempat ibadah. Nah, ini juga tidak berhubungan dengan pendidikan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk opsi D, memberi beasiswa kepada anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai ke pendidikan tinggi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu untuk opsi D ini jawaban yang cukup lumayan benar ya Bapak Ibu, tetapi karena di sini hanyalah desa ya Bapak Ibu, jadi bisa jadi nanti dana desa itu tidak akan mencukupi jika untuk melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi Bapak Ibu. Jadi kita mulai dulu dari melakukan perubahan pada hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Maka jawaban yang benar yang terbaik adalah B, yaitu membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD-nya. Jika kita memilih D, memberi beasiswa, nah ini akan membutuhkan dana yang sangat besar Bapak Ibu. Maka jawaban pada opsi D, jawaban yang masih kurang tepat atau salah. Kemudian kita lihat opsi E, pemberian modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin. Nah, ini tidak berhubungan dengan pendidikan ya Bapak Ibu, karena yang diminta soal adalah sebagai guru, jadi program yang sebaiknya kita usulkan adalah program yang berhubungan dengan pendidikan. Maka jawaban yang benar dan yang terbaik adalah B, membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 8. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN dari sekolah Anda gagal meraih skor yang tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Saya meminta para siswa OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Saya meminta alumni OSN untuk mengajari para peserta tentang cara menjawab soal OSN. D. Saya mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi, olimpiade, dan guru kelas. E. Saya mengarahkan orang tua peserta OSN untuk lebih memotivasi anak agar lebih giat belajar dalam persiapan OSN. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban terbaik adalah opsi A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah A, yaitu saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena jika kita telaah opsinya satu persatu pada opsi B, C, D, dan E, nah ini merupakan bagian dari opsi A Bapak Ibu. Jadi pada opsi B, C, D, dan E ini adalah hal-hal yang bagian dari rencana, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan pada waktu berikutnya. Maka jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah A, yaitu saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif pada waktu berikutnya. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 9. Seringkali dalam bekerja tim, kelompok memilih pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda. Pernyataan yang paling menggambarkan reaksi Anda adalah A. Keluar dari kelompok karena saya tidak bisa menerima keputusan yang bertentangan dengan keyakinan.
B. Menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. C. Tetap bergabung dengan kelompok namun diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. D. Tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan sepenuh hati. E. Menerima keputusan kelompok apa adanya, namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang telah diambil. Nah, Bapak Ibu, silakan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, D, atau E. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah B, yaitu menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi bila ada pandangan pribadi yang keliru. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena jika kita telaah opsinya satu persatu, pada opsi A keluar dari kelompok. Ini merupakan jawaban yang salah. Nah, kemudian pada opsi C, tetap bergabung dan diam-diam mengharapkan kelompok gagal menjalankan apa yang diputuskan. Nah, ini merupakan jawaban yang salah. Kemudian, pada opsi D, tetap bergabung dengan kelompok namun mengikuti semua kegiatan dengan setengah hati. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah. Kemudian, Bapak Ibu, pada opsi E, menerima keputusan kelompok apa adanya namun tetap bersikap kritis terhadap keputusan yang diambil. Nah, ini juga merupakan jawaban yang salah ya Bapak Ibu. Karena jika kita memilih opsi B berarti kita memiliki sikap kesepenuhhatian Bapak Ibu. Sehingga sikap kesepenuhhatian yang kita miliki ini juga harus dibarengi dengan introspeksi diri apa yang ada di dalam diri pribadi kita bila ada pandangan pribadi kita yang keliru. Nah, maka Bapak Ibu, jawaban yang benar dan jawaban yang terbaik adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 10. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan yang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberikan kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya. D. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting aturan sekolah dan serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi untuk menjawab pertanyaan nomor 10 ini pada kolom komentar. Langsung ke kolom komentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi sikap yang terdiri dari sikap nasionalisme, patriotisme, disiplin, tegas, berwibawa, samapta, kesepenuhhatian, kemurahhatian, dan lain sebagainya, kita harus memilih jawaban yang paling terbaik Bapak Ibu. Untuk menjawab pertanyaan pada soal-soal seperti ini Bapak Ibu, kita harus bersikap seperti malaikat. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu, hal tersebut kita tidak lakukan di dunia nyata, tetapi kita harus menjawab dan memilih jawaban yang terbaik seperti idealnya seperti apa, seharusnya seperti apa. Maka Bapak Ibu
kita harus pintar, kita harus jeli, kita harus banyak latihan soal agar kita terbiasa untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kompetensi sikap ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk agar lebih channel ini berkembang dan dapat bermanfaat bagi banyak orang, silakan Bapak Ibu subscribe, like, komen, dan share kepada siapa saja yang membutuhkan persiapan menghadapi Pretest PPG 2023 yang akan segera dilaksanakan. Saya doakan agar Bapak dan Ibu semuanya dapat sukses di Pretest PPG ini dan dapat lulus 100%. Baik Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.